Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga senantiasa dikarunia Allah kesehatan pada kita semua dan juga bersemangat selalu dalam kegiatan positif seperti beribadah, belajar, dan membantu orang tua. Baik, dalam kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi penjumlahan bilangan bulat menyambung dari materi sebelumnya. Uh, Dalam surah Ibrahim ayat 7 dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Mungkin itu adalah salah satu uh, contoh kaitan dalam Islam kita dengan agama kita bahwa penjumlahan akan ditambah-tambah nikmatnya ya. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi senantiasalah kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari kita, walaupun kita berada dalam pandemi kali ini tetap harus sering-sering bersyukur karena kalau kita hitung nikmat Allah yang ada pada saat ini sungguh sangat banyak, dan kalaupun kita hitung, kalaupun kita tuliskan nikmatnya itu akan kering, lautan di dunia ini ya. Kalau kita uh, tulis nikmat Allah yang sangat begitu luar biasa banyaknya pada kita. Insya Allah kalau kita rajin bersyukur, sering bersyukur, maka akan ditambah selalu nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Uh, Bagaimana menjumlahkan bilangan bulat dengan banyak angka ya? Kalau kita sebelumnya di kelas sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ataupun dengan konsep gunung dan lembah dan segala macam. Namun untuk garis bilangan hanya bisa dilakukan untuk angka yang kecil ya. Kalau angkanya besar mungkin ribet kalau menggunakan garis bilangan ataupun dengan konsep gunung dan lembah. Maka kita akan hari ini akan membahas lebih lanjut tentang menjumlahkan bilangan bulat dengan banyak angka ya. Ya, contohnya di sini penjumlahan bilangan sesama positif ya. Kalau sama-sama bilangannya positif, maka mudah seperti kayak kelas sebelum-sebelumnya. Tinggal ditambahkan saja karena kan hari ini kita penjumlahan saja, berarti kita tambahkan 100.000, berarti 100.000 ya, 100.000 ditambah 10.000, duit 100.000 ditambah 10.000 berarti 110.000 ya. Iya, jadi jawabannya 110.000 karena mudah kan, karena sama-sama positif. Walaupun bilangannya besar, mudah tanpa harus pakai garis bilangan. Karena angkanya langsung ditambahkan saja ya, karena sama-sama positif. Saya kira cukup mudah. Selanjutnya, penjumlahan bilangan negatif dan positif. Bentar, kita mulai dulu. Yang ini dulu. Kita penjumlahan bilangan sesama negatif dulu ya. Sesama negatif. Nah, tadi kan sesama positif. Maka semakin banyak positifnya ya. Tadi hasilnya positif juga. Nah, kalau misalnya penjumlahan bilangan sesama negatif berarti sama-sama negatif. Di sini ada negatif 1.000 sama ditambah negatif 10.000. Berarti kalau negatif tambah negatif, nanti makin banyak negatifnya. Berarti hasilnya nanti negatif ya, karena negatif tambah negatif pasti masih makin besar negatifnya ya. Tinggal kita tambahkan angkanya saja, kita tambah 10.000
ditambah oh salah, 1000 ya. Nah, agak kurang responsif ini. Maka kalau 1000 tambah 10.000, menurut hasilnya adalah 11.000. Kita tulis langsung saja ya. Ya, negatif 11.000 gitu aja. Karena sama-sama negatif, berarti nanti makin banyak negatifnya. Jadi hasilnya adalah negatif ini ya. Ada tulisannya negatif di mukanya. Angkanya tinggal ditambahkan. Selanjutnya contoh lagi bilangan. Nah, ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan negatif dan positif. Kalau kita lihat dulu untuk angka yang kecil, coba kalian perhatikan. Menentukan negatif 4 ditambah 15. Maka kita perhatikan dulu contoh ini, karena angkanya kecil. Negatif 4, maka dia mundur ke negatif 4 dulu sekali. Selanjutnya naik ke kanan lagi sebesar 15 satuan ya. Ini 15 satuan, berarti kita hitung dari negatif 4, hitung sampai 15 angka, maka hasilnya dapat di sini ya. Setelah itu maka hasilnya berhenti di 11 ya. Jadi jawabannya berhenti di angka 11, maka hasil dari negatif 4 tambah 15 sama dengan 11. Coba kalian perhatikan bahwa negatif dengan positif jika dijumlahkan maka hasilnya itu positif ya. Karena coba kalian perhatikan, negatif 4 sama 15, positif 15, banyak mana, negatif atau positif? Ya, banyak positif. Maka hasilnya adalah positif nih. Positif. Selanjutnya, angkanya dikurangkan atau ditambahkan. Di sini 4. Di sini 4 ya. Di sini negatif 4, di sini 15. Angkanya aja 4 dan 15. Jadi 11 diapakan? Berarti angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. 15 kurang 4 hasilnya 11. Jadi untuk penjumlahan bilangan negatif, nanti hasilnya adalah angkanya dikurangkan dari yang paling besar dikurang yang paling kecil. Selanjutnya tandanya banyak yang positif atau banyak yang negatif, tergantung dari soal tersebut. Kita contoh lagi. Ini contoh pembilangan negatif dan positif ya. Contoh, ada 10.000 ditambah negatif 13.000. Maka yang kita lihat, yang pertama dulu kita lihat tandanya dulu ya. Di sini positifnya 10.000, di sini negatifnya 13.000. Maka hasilnya nanti negatif atau positif? Banyak negatif atau banyak positif itu? 13.000 sama 10.000, banyak 10.000 kan positif, negatif 13.000 maka negatif. Banyak yang negatif ya. Berarti hasilnya nanti negatif. Nah, tinggal angkanya berapa? Karena ini ada negatif dan positif, maka angkanya tadi dikurangkan. Berarti kita kurangkan bilangan yang terbesar kedua ini adalah 13.000. Angkanya saja kita ambil 13.000 dikurang 10.000 ya. 13.000 kurang 10.000 hasilnya adalah 3.000 ya. Jadi hasilnya kita tulis angkanya sini 3.000 ya, 3.000 saja. Jadi jawabannya yang benar adalah negatif 3.000 ya, negatif 3.000. Selesai ya, sudah selesai. Untuk ada yang banyak negatif ini. Ini ada lagi yang kasusnya ini, coba kita lihat. Ada 110.000 ditambah negatif 15.000 ya. Anggap ini adalah uang ya, jadi lebih mudah kita menghitungnya. Kita coba, banyak positif atau banyak negatif? Ini kan 110.000 uangnya, ini 15.000 yang negatif.
Kira-kira banyak yang positif atau yang banyak negatif? Iya, jadi jawabannya nanti adalah positif nih ya. Karena banyak positifnya. Sebetulnya boleh boleh dikurangkan ya. Boleh apa namanya? Tidak ditulis kalau positif ya. Nah, boleh di oh, salah. Nah, tandanya nanti positif ya. Terus angkanya diapakan tadi kalau negatif ditambah positif? Ada yang positif, ada yang negatif, atau negatif sama positif sama saja, dibalik-balik sama saja. Hasilnya adalah dikurangkan angkanya ya. 110.000 dikurang 15.000, maka banyak bukan dikurang uang 110.000 dikurang kita belanja 15.000, berarti hasilnya adalah 95 ya. 95.000 ya. Ya. Jadi karena positif boleh tidak ditulis ya yang ini. Boleh tidak ditulis. Boleh tidak ditulis kalau yang ya positif ya. Kalau negatif harus ditulis. Ini boleh tidak ditulis kalau positif. Gitu. Ya. Selanjutnya karena tadi ada yang hasilnya banyak negatif. Coba kita perhatikan lagi contoh seperti ini. Contoh negatif dan positif di penjumlahan jumlah positif dan negatif. Contohnya negatif 12.345 sama 12345 ya. Ditambah 12345 juga. Coba lihat. Angkanya sama. Banyak positif atau banyak negatif? Coba kita lihat, angkanya sama. Ternyata kalau ada positif dan negatif, angkanya dikurangkan, tinggal kita kurangkan, hasilnya 0. Hasilnya ini, hasilnya 0 karena angkanya sama ya. Jadi jawaban yang benar adalah 0. Positif kah Ustadz atau negatif? 0 itu netral, nggak ada positif, nggak ada negatif ya. Jadi nggak usah ditulis. Karena angkanya sama, pasti udah hasilnya 0. Karena dikurangkan ya angkanya. Karena ada negatif dan ada positif. Seperti itu. Saya kira cukup jelas, kita lanjutkan ya sedikit. Nah, sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Contohnya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Sama saja, 2 tambah 1 juga hasilnya 3. Maka 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Sama tadi, bisa positif dulu tambah negatif, boleh negatif dulu tambah positif, sama saja hasilnya. Berkebalikan, angkanya dibalik saja ya, hasilnya tetap sama. Nih, angkanya 1 dari sini jadi ke belakang, yang dari belakang jadi ke muka, sama saja hasilnya. Secara penulisannya ini untuk mempermudah, berapapun A dan B-nya, sifat komutatif adalah A tambah B sama dengan B tambah A ya, tinggal ditukarkan. Ini adalah salah satu sifat dalam penjumlahan bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, kita sampai kepada kesimpulan ya. Untuk penjumlahan bilangan bulat dengan banyak angka, maka yang perlu kita perhatikan adalah penjumlahan positif dengan positif. Hasilnya nanti positif, makin besar ya, berarti angkanya ditambahkan. Terus penjumlahan negatif dan negatif, maka hasilnya nanti bilangan negatif yang makin besar, artinya angkanya ditambahkan. Jadi hasilnya negatif selalu ya, itu selalu, seberapapun itu angkanya. Bila negatif tambah negatif, hasilnya negatif dan angkanya ditambahkan. Maaf ini keluar. Penjumlahan positif dan negatif nanti ada banyak kemungkinan ya hasilnya, tapi kita lihat. Tapi untuk secara umumnya seperti ini, hasilnya adalah selisih kedua angka ya. Jadi angkanya dikurangkan, tandanya sesuai yang paling banyak, mana nanti banyak yang positif atau banyak negatif, seperti itu. Nanti ada yang hasilnya negatif, bisa juga hasilnya positif ataupun 0, seperti itu kalau misalnya penjumlahannya positif dengan negatif ya. Nanti soal latihannya seperti ini, dan perlu Ustaz sampaikan, ini adalah salah satu sifat komutatif tadi
nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 coba cek hasilnya sama tidak. Ini adalah salah satu pembuktian dari sifat komutatif atau pertukaran ya. Jadi coba saja. Kalau memudahkan, kalau pian mudah menghitungnya pakai bersusun ke bawah. Jadi mudah ya. Di sini positif, yang ini positif tambah positif, yang ini negatif tambah negatif, yang ini positif tambah negatif tambah positif, ini positif tambah negatif. Seperti itu. Insya Allah mudah. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusi lewat Zoom, dan WA juga Ustadz buka ya setelah kegiatan melihat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menambah pundi-pundi amal kita, amal pahala kita. Semoga tercatat oleh Allah sebagai amal positif yang nantinya memberatkan timbangan kita ketika kita nanti sangat memerlukan ya pahala itu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga senantiasa bersemangat dalam kegiatan positif seperti belajar, beribadah, dan membantu orang tua. Selalu seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang dalam era pandemi ini. Baik, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.